Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan aku Teguh Al-Faruqi, masih di channel yang sama, di channel Al-Faruqi. Dan di channel ini kalian akan menemukan banyak video. Ada video tutorial, video pembelajaran bahasa Inggris, narasi puisi, dan tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Tapi apabila kalian baru pertama kali mengunjungi channel ini, bisa kasih like, komen, dan subscribe-nya di sini biar video aku ini semakin berkembang. Well, di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana caranya buat rekan-rekan sekalian bisa membuat sebuah Google Class untuk disebarkan kepada siswa-siswinya. Jadi ini khusus untuk para bapak dan ibu guru yang mungkin memerlukan aplikasi tambahan untuk belajar online di rumah, bisa menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, caranya adalah yang pertama kali kita harus membuka Google, lalu kita ketik Google Class di sini ya. Lalu kita tekan enter, maka akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih yang ini. Yang nomor 3, classroom.google.com, atau kita langsung klik di sini saja, classroom.google.com. Oke. Oops, sorry ya, salah ketik ya. classroom.google.com. Oke. Ini dia. Tinggal kita coba, tunggu. Oke, ini tampilannya sudah terbuka ya. Nah, ini dia tampilannya. Jadi apabila kamu baru pertama kali menggunakan Google Classroom, otomatis ini akan kosong semuanya, blank. Dan di sudut sini, di sudut kanan hanya akan ada icon dari foto profil Google Drive kamu. Ini akan ada Google Drive kita. Di sini saya menggunakan Google Drive SMP Negeri 3 Ampera Merah. Oke. Nanti di sini akan muncul akun Google Drive kamu. Nah, caranya untuk kita mempunyai kelas sendiri dan mempunyai siswa agar mereka bisa mengikuti pelajaran kita secara daring, maka kita harus memperhatikan tanda tambah yang di sudut ini. Ini kebetulan pula ini sudah ada 2 kelas ya. Ini kelas yang saya ikuti. Yang pertama kelasnya Sir Teguh dan kelasnya Bu Surya Kartini. Jadi ini 2 kelas ini, saya sebagai siswa di sini. Nah, kalau kita sebagai pengajar ingin membuka kelas atau membuat kelas baru, caranya adalah klik tanda tambah yang ada di sudut kanan ini. Lalu kita pilih yang buat kelas. Kemudian tinggal kita centang saja, lalu klik lanjutkan. Nah, kita akan diminta mengisi data kelas. Misalnya, kita isi kelas 7A. 7A. Kemudian bagiannya kelas 7 bagian A ya, atau 71 ya, katakanlah ya. 71. Oke. Kemudian mata pelajarannya saya buat misalnya IPA. Kemudian ruangnya ruang 71. Oke, tinggal kita buat kelasnya. Kita buat ya. Tinggal menunggu kelas ini siap untuk dibuat. Oke, ini kelas yang sudah terbentuk ya. Kelas yang sudah kita buat. Jadi di sini ada beberapa menu yang akan saya jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama sekali ini tampilannya ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Forum ini untuk memberikan informasi atau pengumuman kepada siswa. Tugas ini kita gunakan untuk memposting soal, materi, dan lain-lain maupun video pembelajaran ada di sini. Dan anggota ini untuk melihat siapa gurunya dan siapa saja siswa kita. Kemudian nilai ini akan berisi poin-poin ataupun nilai siswa yang sudah kita nilai atau sudah kita periksa. Baik, kita kembali ke menu pertama. Nah, tampilannya ini warna biru ya. Mungkin nanti akan berwarna hijau tergantung dari kamu dapatnya warna apa. Itu bebas, bisa kita setting sendiri. Nah, di sini ada di bawah kelas ini akan ada kode kelas. Kode inilah yang akan kita sebar kepada siswa supaya mereka bisa gabung ke kelas kita ya. Jadi tadi kalau saya balik ke halaman kelas ya. Jadi kalau kita balik kemarin ya, ini akan ada gabung ke kelas. Gabung ke kelas ini digunakan untuk siswa supaya masuk ke kelas kita. Sedangkan buat kelas ini digunakan oleh guru untuk bisa membuat kelas. Nah, di kelas yang sudah kita buat ya. Jadi misalkan tadi kita klik, andai kata kita sebagai siswa kita buka. Oke, maka kita akan diminta memasukkan kode. Kode inilah yang kita ambil dari yang tadi, dari yang sudah kita buat tadi ya. Oke, ini dia kodenya. Jadi kode ini wajib kita sebarkan kepada siswa. Kita klik saja di tanda peta ini. Ini dia.
Jadi kode ini kita kopikan kepada siswa yang sudah mempunyai atau sudah mendownload Google Class melalui Play Store dia gitu ya. Tinggal nanti mereka akan memasukkan kode kelas kita. Nah, setelah itu akan saya coba tentang gimana caranya untuk memposting tugas ataupun memposting materi melalui Google Class. Kita klik tugas kelas. Nah, di sini masih ada beberapa menu lagi. Nah, kita lihat dulu tanda tambah biru yang ada tulisan buat di sudut kiri. Kita klik. Kita harus membuat dulu. Yang pertama membuat topik dulu ya. Topiknya apa? Kalau saya biasanya 3 topiknya. Yang pertama itu adalah materi. Kita tambahkan. Ini hanya untuk merapikan saja. Jadi ketika kita mengelompokkan bahan yang kita posting. Jadi kalau kita memposting, dia akan terkelompok kepada materi atau kelompok kepada sub-sub topik yang lainnya. Yang kedua, saya buat topiknya adalah ulangan, oke, atau ujian ya. Yang ketiga, kita buat topiknya adalah video pembelajaran. Oke, tambahkan. Nah, kita sudah punya topik di sini. Jadi kalau kita mau memposting sesuatu, nanti kita bisa mengelompokkannya ke dalam kategori, apakah dia video pembelajaran, apakah ulangan, apakah materi. Kita coba ya, membuat, dan saya ingin membuat materi. Misalnya, oke, ini sudah ada kolomnya ya. Sekali lagi saya ulangin ya. Klik tanda tambah, lalu pilih yang materi. Materi ini kita isi dengan catatan boleh, kemudian bisa kita isi dengan foto boleh, dan lain-lain. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan itu diisi dengan pertanyaan apa yang mau kita ajukan kepada siswa. Tugas ini seperti proyek ya, ataupun sama seperti kuis dan lain-lain juga bisa nih ya. 3 ini bisa tergolong kepada kuis. Oke, dan terakhir ini gunakan kembali postingan. Mana tahu suatu saat kita ingin menggunakan lagi materi itu, bisa kita repost. Oke, kita coba dengan memposting materi terlebih dahulu. Oke, kita klik materi, kemudian kita isi misalnya bab 1 makhluk hidup. Nah, di sini tinggal deskripsinya. Deskripsi ini kita isi dengan materinya. Bisa kita copy paste dari sumber kita ataupun dari slide yang sudah kita buat, poin-poinnya apa saja, lalu kita cantumkan di sini. Atau kalau kita tidak mau, kita bisa menambahkan lampiran. Tinggal klik tambahkan. Lampiran apa yang mau kita berikan? Apakah link YouTube, apakah file, apakah link, apakah file, apakah YouTube. Jadi di sini bebas ya. Kalau biasanya sih orang memposting materi itu biasanya video melalui link YouTube gitu ya. Misalnya kita buat ya, di sini materinya adalah makhluk hidup adalah bla bla bla. Simak video berikut. Oke. Tinggal kita cek di sini. Kita mau memasukkan YouTube. Nah, ketika mau memasukkan URL YouTube, kita bisa searching video apa yang mau kita masukkan, atau kita bisa mengcopy langsung. Jadi kita buka Google YouTube-nya, kita cari video mana yang pas untuk siswa, lalu kita kopikan di sini linknya, gitu ya. Itu untuk memposting video ataupun materi yang berupa bacaan. Jadi ini boleh kita lengkapi sampai banyak, sehingga itu menjadi sebuah bahan untuk siswa. Kemudian kelas mana aja yang mau kita pilih? Di sini cuma 1 kelas ya, jadi cuma 1. Kalau Anda masuk di 8 kelas, maka buatlah Google Class sebanyak 8 kelas. Nah, topiknya karena ini materi, kita pilih yang materi. Nah, di sini untuk memposting, ini ada posting ya. Bisa kita langsung posting atau kita jadwalkan. Nah, inilah kelebihan dari Google Classroom. Kita bisa membuat ataupun menjadwalkan topik. Nah, jadi hari ini kita buat seluruh topik, tapi menjadwalkannya mungkin topik itu akan diposting minggu depan. Jadi itu kelebihan dari Google Class. Misalnya kita jadwalkan mau kita posting di hari apa. Jadi otomatis soal ini akan terpost sendiri di jadwal yang sudah kita tentukan. Baik, kita langsung post saja sebagai contoh. Oke. Materi dibuat, maka otomatis sudah ada muncul di sini bab 1 makhluk hidup. Kalau kita cek forum, nah di sini ada SMP Negeri 3 Ampera memposting materi baru bab 1 makhluk hidup, dan ini otomatis di Google Class siswa apabila mereka sudah gabung di kelas kita,
mereka akan mendapatkan informasi atau notifikasi bahwasanya saya sudah memposting materi. Baik, yang kedua yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba memposting tugas atau pertanyaan. Yang pertama kita buka tugasnya. Nah, di sini kita langsung saja kita klik tanda tambah. Kita pilih yang pertanyaan. Jadi ada beberapa kategori di sini, bisa tugas kuis atau pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan cuma 5 atau cuma 10, saya lebih suka menggunakan pertanyaan. Tapi kalau soal itu lebih dari 10 atau 20, saya lebih menggunakan tugas atau tugas kuis. Nah, saya coba yang ini aja. Yang pertanyaan. Akan muncul kolom, yang pertama adalah kolom pertanyaan. Ini kita isi dengan pertanyaannya 1 sampai berapa? Misalnya sampai 5 ya. Kemudian apa petunjuknya? Misalnya kerjakan di kolom di bawah ini. Oke, ini pertanyaan adalah satu aja ya, kita buat what is your name misalnya. Atau janganlah, ini IPA ya tadi, IPA misalnya apa itu makhluk hidup. Oke. Nah, sama seperti memposting materi, kita disediakan kolom tambahkan atau lampiran ya. Kita klik, bisa lampiran yang link kalau kita malas membuat soal, bisa juga file ya, atau video YouTube. Jadi kalau video YouTube itu biasanya ada video, ada materi, kemudian di ujungnya, di akhirnya ada soal. Apabila di ujungnya ada soal, bagus kita mempostingnya di kolom pertanyaan atau di kolom tugas. Jangan mempostingnya di kolom materi. Sebab ketika kita posting di kolom materi, siswa tidak akan bisa mengerjakannya. Tidak akan ada muncul kolom untuk menjawabnya. Tapi ketika kita posting di kolom tugas atau pertanyaan, maka otomatis akan muncul kolom untuk menjawab pertanyaan dari kita gitu ya. Jadi saya kosongkan aja. Kemudian di sini di sebelah kanannya ada kelasnya, kelas berapa aja yang mau kita posting. Kemudian ada tenggat batasan waktunya kapan mau kita batasan terakhir mengumpulkan tugas ini atau mengerjakan tugas ini, sehingga apabila terlambat mereka nggak bisa mengerjakan lagi. Kemudian ada topiknya. Topiknya saya pilih, karena tadi sudah ada 3 topik, kita pilih yang ulangan. Lalu setelah itu di bawahnya ada siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ini saya uncheck ya. Kemudian siswa dapat mengedit jawaban, ini juga saya uncheck supaya mereka nggak bisa mengedit jawaban dan tidak bisa mengomentari jawaban temannya. Tinggal kita klik di sudut kanan atas ada tanyakan. Dan untuk memposting ini kita bisa menjadwalkannya juga. Misalkan untuk minggu depan, maka tinggal kita klik jadwalkan dan atur tanggal serta waktunya, jam berapa mau kita posting, maka otomatis ini akan terposting. Ini saya langsung aja ya karena mencontohkan. Oke, kita buat. Oke, akan muncul di sini ulangan apa itu makhluk hidup. Oke, akan muncul di sini. Kalau kita cek forum, iya sudah terposting di sini ya. SMP Negeri 3 Perak memposting 1 pertanyaan. Memposting pertanyaan baru, maaf. Jadi, apabila siswa membuka kelasnya lalu mengecek berandanya, akan muncullah informasi atau notifikasi seperti ini. Itu dia untuk bisa memposting pertanyaan. Ya, atau satu lagi kita coba mengetes menggunakan kolom tugas. Kita klik buat pertanyaan lalu kita klik tugas. Oke. Tugasnya apa? Misalnya judulnya adalah bab 1. Petunjuknya adalah baca buku halaman 109 lalu fotokan rangkumannya. Misalnya ini tugasnya ya di rumah. Oke. Nah, sama seperti memposting pertanyaan, kita bisa diberikan lampiran di sini. Apakah mau video ataukah link ataukah yang lainnya. Nah, tinggal ini juga sama tampilannya ya. Ada batasan waktu dan di sini ada topiknya. Karena ulangan, karena ini adalah tugas itu kan termasuk dalam ulangan ya, maka kita klik ulangan. Dan tinggal kita klik tugaskan saja. Oke. Tinggal kita tunggu. Nah, maka otomatis akan masuk kepada folder ulangan, yaitu bab 1 apa materinya, dan kita cek di forum apakah sudah terkirim. Dan sudah terkirim. Jadi ada tiga hal yang kita posting. Yang pertama tadi materi, yang kedua pertanyaan, yang ketiga adalah tugas. Dan ini akan muncul semua di beranda siswa apabila mereka mengikuti kelas kita dengan menyalin kode yang ada ini tadi. Nah, ini kode kelas kita untuk IPA tadi. Oke, well itu dia tadi cara untuk
posting atau memposting materi, kemudian untuk memposting pertanyaan dan tugas melalui Google Classroom. Dan nanti apabila mereka sudah mengumpulkannya, kita bisa mengeceknya di kolom nilai ini ya, atau di kolom tugas ya. Di kolom tugas ini akan muncul tugas apa yang sudah mereka kumpulkan, dan ini bisa saja nilai yang sudah sudah kita berikan gitu. Oke, sekian dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan lagi bisa komentari di kolom komentar supaya bisa aku jawab. Terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya di video aku biar channel ini semakin berkembang. Oke, ketemu lagi di video aku berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.